Selamat sore Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam Zoom meeting. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 6:02, mohon izin untuk memulai sesi webinar kita pada sore hari ini. Silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali, Bapak Imade Dharma Suteja. Yang kami hormati kedua narasumber, Bapak Lazarus Jahamat dan Ibu Hendrina. Yang kami hormati pula moderator kita pada sore hari ini, Ibu Maria. Ibu Maria masih di sini? Ya, siap Mbak. Ya, ada hadir. Baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 6:03, saya persilahkan kepada Ibu Maria untuk memandu sesi webinar Jalur Rempah kita pada sore hari ini. Silakan Ibu. Baik. Makasih Mbak. Maaf. Mbak Monika ya? Dengan Ana. Mbak Ana, maaf Mbak Ana. Ya, baik. Saya juga belum perkenalan, silahkan Bu. Iya, baik. Mbak Ana, makasih. Selamat sore Bapak Ibu, peserta webinar Jalur Rempah yang saya hormati. Kita sore ini bertemu di webinar Jalur Rempah dalam tema Jalur Rempah dan Keindonesiaan. Jalur Rempah dan Keindonesiaan. Sesuai informasi dari BPNB bahwa webinar ini akan dilaksanakan sebanyak 5 kali. Ada 5 slot nantinya. Dan ini slot yang paling pertama. NTT mendapat kesempatan yang pertama. Terima kasih tentunya buat BPNB. Webinar ini diselenggarakan oleh Badan Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali, Ibu Hendrina Laiskodat. Beliau adalah pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Ibu Hendrina. Sore Ibu Maria. Iya. Narasumber kita yang berikut ada Pak Lazarus Jahamat. Beliau adalah seorang akademisi, dosen pada Fakultas Fisip Universitas Nusa Cendana Kupang. Beliau juga adalah koordinator Pusat Studi Kebudayaan dan Pariwisata. Selamat sore Pak Lazarus. Selamat sore Ibu Maria. Iya, baik. Saya juga menyapa Pak Kepala BPNB Bali, Pak Made. Selamat sore. Selamat sore Ibu Maria. Iya, selamat sore buat kita semua tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Shalom. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, sahabat budaya, webinar ini diselenggarakan sebagai dukungan kita akan kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah tahun 2022 yang terpantau hingga saat ini. Tim ekspedisi KRI Dewa Ruci bersama Laskar Rempah Senusantara telah keluar dari Tidore. Ini kami pantau sudah keluar dari Tidore dan sekarang sedang dalam rute pelayaran menuju Banda Neira. Kita berharap mereka bisa tiba di Banda Neira pada hari Minggu nanti dan kemudian melanjutkan ke Kupang sebagai titik yang ke-7 kalau saya tidak salah. Recording in progress. Untuk tidak membuang waktu dan keaktifan waktu kita sore hari ini, saya
akan langsung mempersilakan Pak Made sebagai Kepala BPNB untuk memberikan sambutan sebagai pembuka webinar sore hari ini. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Made. Silakan. Baik, terima kasih Bu Maria selaku moderator dan juga host. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, Shalom, salam kebajikan dan rahayu. Yang sangat kami hormati tentu Ibu Henderina Leskodat, di tengah-tengah kesibukan beliau masih bisa menyempatkan untuk berbagi ilmu pada webinar kali ini. Terima kasih Mama Kadis, terima kasih. Kemudian Bapak Lazarus Jahamad, terima kasih. Dan tentu Ibu Maria sebagai moderator. Serta seluruh peserta webinar yang berbahagia pada sore hari ini. Selamat datang di webinar yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali. Merupakan kegiatan webinar dukungan program Jalur Rempah dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dalam hal ini mendukung sepenuhnya program Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan yang memiliki judul besar Jalur Rempah dan Peradaban Bangsa yang tadi disampaikan akan kita laksanakan selama 5 kali. Saya mohon izin dan mohon maaf karena sedianya Bapak Direktur yang membuka acara ini, tapi beliau masih dalam perjalanan di udara penerbangan sehingga diwakilkan kepada saya. Tapi tentu tidak mengurangi rasa dari webinar yang kita laksanakan pada sore ini. Nah, sejak tahun 2017, Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu merintis upaya pengusulan jalur rempah menjadi warisan dunia ke UNESCO. Pengajuan jalur rempah atau Space Road ini sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO didasari oleh pemahaman bahwa jalur rempah adalah jalur pertukaran antar budaya dan pertukaran pengetahuan yang melampaui konteks ruang dan waktu. Jalur rempah dapat dilihat sebagai culture road atau jalur budaya, dan hal yang sekaligus membuat ini menjadi menarik merupakan peluang besar untuk diajukan sebagai warisan budaya ke UNESCO oleh Indonesia bersama dengan negara-negara lain atau joint nomination yang tersentuh dalam jalur perdagangan ini. Sejarah jalur rempah dari masa ke masa merupakan contoh nyata bahwa diplomasi budaya telah dipraktikkan di segala lini oleh individu, komunitas masyarakat hingga tingkatan negara dan bangsa. Nah, jalur rempah dapat menjadi pijakan dalam melihat kembali berbagai kemungkinan kerjasama antar bangsa untuk mewujudkan persaudaraan dan perdamaian secara global. Diajukannya jalur rempah ke UNESCO menunjukkan etikat baik dari Indonesia untuk mengambil peran dalam menjaga amanah yang diberikan dunia untuk menjaga warisan peradaban manusia. Jalur rempah bukan lagi milik Indonesia melainkan warisan milik dunia yang diamanahkan kelestarian dan keberlangsungannya pada kita semua. Pak Ibu yang saya hormati, pada tahun ini jalur rempah diadakan melalui Muhibah Jalur Rempah yang melewati beberapa titik yang sudah ditentukan, dan Kupang menjadi titik strategis pada tahun 2022 ini karena Kupang merupakan satu-satunya wilayah Nusa Tenggara yang disinggahi oleh Muhibah Jalur Rempah melalui pelayaran Laskar Rempah dengan KRI Dewa Ruci yang kita banggakan. Kupang merupakan, kita ketahui, produk cendananya sangat tinggi gitu, sangat memiliki branding bahwa cendana ada di Kupang. Tentu ini nanti bisa dikupas secara budaya, apa-apa saja, bagaimana caranya melestarikan cendana. Mungkin saja ada rempah-rempah yang lain karena bahan-bahan tenun gitu kita ketahui, tenun juga sangat kaya di NTT ini. Mungkin saja ada rempah-rempah untuk warlami atau warna alami dari tenun-tenun ini, nanti minta diinformasikan dari narasumber. Nah, salah satu kegiatan untuk menggairahkan dan mengenalkan kembali jalur rempah di wilayah Nusa Tenggara ini melalui webinar ini. Tentu ini adalah juga penting kita melakukan diskusi seperti ini untuk menopang kegiatan jalur rempah ini. Materi pertama, jalur rempah sebagai jalur budaya di Nusa Tenggara Timur akan disampaikan oleh Ibu Henderina yang saya hormati. Kemudian materi kedua, Kupang sebagai jalur rempah di masa lampau dan mengintip peluang rempah di masa mendatang oleh Bapak Lazarus Jahamad.
tentu dipandu nanti oleh Ibu Maria. Semoga semua peserta webinar ini mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang baru mengenai rempah khususnya di Nusa Tenggara Timur. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Shalom Rahayu. Acara saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Maria. Iya, baik, makasih Pak Made untuk pembukaannya. Baik, sahabat budaya, Bapak Ibu peserta webinar Jalur Rempah, kita akan langsung kepada narasumber kita yang pertama, Ibu Henderina Laiskodat. Beliau adalah pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibu PLT, Ibu Henderina akan membawakan materi dengan tema Jalur Rempah sebagai Jalur Budaya di Nusa Tenggara Timur. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ibu. Terima kasih Ibu Maria. Salam. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Made mewakili Pak Direktur, Pak Lazarus sebagai narasumber, Bapak Ibu peserta webinar malam ini. Patut kita bersyukur kalau Kupang dijadikan titik jalur rempah oleh pemuda-pemudi dengan menggunakan kapal KRI Dewa Ruci. Itu kebanggaan untuk kami yang berada di Kupang dan umumnya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Saya dikasih materi tentang peran pemerintah daerah Provinsi NTT dalam pengembangan cendana. Saya izin share materi yang saya punya. Pemuda-pemudi mengetahui peran Indonesia di masa lalu, khususnya untuk rempah-rempah yang menjadi sasaran dari negara-negara penjajah. Mereka datang karena berburu rempah. Nusa Tenggara Timur menjadi daerah yang strategis, sehingga posisi yang demikian memudahkan kapal-kapal dari seluruh penjuru dunia melintasi di Nusa Tenggara Timur. Dan kita tahu bersama bahwa Nusa Tenggara Timur juga memberi andil yang banyak untuk bagaimana rempah-rempah yang dihasilkan, khususnya cendana yang ada di Nusa Tenggara Timur, harum cendana. Kita kenal NTT dengan harum cendananya. Dan kebijakan yang diambil pemerintah adalah bagaimana melestarikan cendana yang kita kenal bahasa latinnya Santalum album. Kita yang bergerak di kehutanan ataupun mengetahui tentang fisiologi tanaman, ini kalau kita membaca cendana dengan Santalum album, itu artinya kita tahu bahwa itu adalah cendana. Nah, berabad-abad kapal dari seluruh dunia mampir ke Pulau Timor karena pulau ini terkenal sebagai sumber kayu cendana. Ada juga malam dan kulit sapi. Jadi kalau dulu terkenal dengan gudang ternak dan sekarang NTT ingin mengembalikan kejayaan itu. Bicara tentang cendana, kita tahu bahwa selain untuk kosmetik, khususnya parfum dan juga kegiatan lainnya, harum cendana ini, kalau seperti apa yang Pak Made tadi bilang, bahwa jika serbuknya atau airnya dipakai untuk menenun, itu harumnya beda. Jadi kain itu menjadi harum yang beda. Namun di zaman sekarang untuk cendana ada aturannya. Jadi bagaimana cendana itu ditebang ada aturannya. Dan ini Bapak Ibu yang bergerak di kehutanan sangat paham dan fasih. Nah, cendana Timur sebenarnya selain Timor, kalau kita kenal NTT itu 3 pulau besar, Timor, Flores, dan Sumba.
Sumba dulu dikenal dengan Pulau Sandalwood. Sandalwood itu artinya pulau penghasil cendana. Nah, kisah perdagangan cendana di timur di sebuah naskah catatan itu kalau kita lihat tahun 1350 sudah ada. Artinya sudah lama orang mengenal cendana yang ada di Pulau Timur. Nah, untuk itu cendana yang ada ini ditukar dengan berbagai macam barang, yaitu perak, besi, porselin, kain, dan manik-manik. Jadi pedagang-pedagang Cina datang ke NTT dengan sistem barter. Selain cendana, saya juga ingin informasikan ada kenari. Kenari ini sebenarnya sejenis makanan dan juga dimakan sebagai makanan yang ada di Kupang. Kalau di NTT itu ada di Pulau Alor, kebanyakan di Pulau Alor. Ini juga menjadi daya tarik bagi bangsa Portugis dan Belanda untuk datang ke Pulau Alor, dan kita kenal Pulau Alor Pulau Kenari karena pohon kenari hampir ada di seluruh Alor. Terbukti dengan ada perjanjian Lisabon pada tahun 1851. Jadi kalau kita ke Alor belum makan kenari, belum mampir ke Alor. Nah, yang paling terkenal sekarang adalah kopi. Kopi ada, kita punya 22 kabupaten kota setengah. Di 11 kabupaten punya kopi dengan keunggulan masing-masing. Di sini kita sampaikan bahwa ada kopi Manggarai, Flores. Pemerintah Belanda dengan sistem tanam paksa 1920 ini melahirkan perkebunan kopi terluas di Manggarai. Ini kita mencatat bahwa ada di Kecamatan Pocoronaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Tapi namun kalau Bapak Ibu pernah datang ke Flores, khususnya di daerah Manggarai, daerah Ngada, daerah-daerah dingin, kopi itu menjadi tanaman juga ditanam di pekarangan. Jadi orang Flores mau minum kopi, tinggal ambil di pekarangan, dijemur, disangrai, dan dilakukan proses penggilingan dan diminum. Itu kelebihan Nusa Tenggara Timur dengan kopinya. Dan bahkan kopi di Nusa Tenggara Timur, untuk kopi organik sekarang sudah dihargai dengan harga yang fantastik. Dan ini menjadi kebanggaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Satu lagi, kita punya vanili. Vanili, Bapak Ibu tahu bahwa dalam sejarah ditemukan bangsa Aztec sekitar abad ke-16 di hutan Meksiko, masuk ke Indonesia sekitar 1819 dibawa oleh orang Belanda. Jadi selain kita juga, kalau kita kasarnya dijajah, tapi sebenarnya ada hal-hal baik juga yang dibawa oleh bangsa Belanda ke Indonesia dan juga ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan dibawa pertama di Taman Botani Kebun Raya Bogor. Namun secara besar-besaran, dan tahun 1864 tanaman ini menyeberang ke Temanggung, Jawa Barat, Jawa Tengah. Dan akhirnya sampai ke Flores, Nusa Tenggara Timur. Kenapa ada di Flores? Karena tanaman ini cocok di daerah-daerah yang dingin dan tanah yang vulkanik. Sehingga Flores itu menjadi tempat yang subur untuk tanaman vanili. Juga sebagian daerah Alor. Alor juga banyak penghasil vanili. Nah, Bapak Ibu yang mengikuti webinar pada malam hari ini, pernah di tahun 90-an harga vanili sangat fantastik dan petani-petani di Flores itu mendapat keuntungan dari vanili itu cukup banyak. Standarnya kalau kita lihat, mereka membeli kendaraan itu sama seperti membeli baju. Jadi kalau mereka datang ke dealer, membeli itu karena waktu itu harga vanili sangat tinggi. 1 kilo bisa mencapai ratusan ribu. Kita juga punya keunggulan madu dan damar, di mana madu ini kami punya beberapa jenis madu. Jadi madu itu tergantung dari tanaman apa yang lebah tersebut menghisap sari dari bunga-bunga yang ada di sekitar. Kita punya satu keunggulan juga, madu yang ada di gua atau di batu, kita kenal dengan madu batu, itu sangat dicari oleh banyak orang ke Nusa Tenggara Timur. Dan ini menjadi catatan yang baik karena
selain di seluruh NTT ada di Malaka datang ke Solar, Belerang. Nah, di timur itu selain madu yang seperti digambar ini, hampir semua pohon madu itu bisa ada dan sekarang sudah dibudidayakan dengan baik. Sehingga ini merupakan salah satu penghasil dari masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saya kembali ke cendana dan rempah primadona bangsa-bangsa di dunia. Cendana merupakan tanaman yang berasal dari Indonesia dan di Kepulauan Busur, Luar Banda, dan terkenal di Pulau Timur dan Sumba. Kenapa harum cendana dari Timur dan Sumba itu punya sensasi sendiri? Karena kita diberi alam yang panas dan cendana ini semakin mendapat tekanan, dia mengeluarkan bau yang semakin harum. Itu secara fisiologi tanaman. Dan di NTT saja tidak semua tanah bisa ditumbuhi cendana. Khususnya cendana ini lebih suka di tanah yang berbatu. Dia akan tumbuh dengan baik dibanding di tanah yang aluvial, atau makanya di Flores kita lihat cendana tidak ada atau hampir tidak ada. Ada tapi tidak sewangi di Timur dan Sumba. Keberadaan cendana tumbuh di India berkaitan dengan perdagangan kayu cendana di masa lampau. Dan kami bersyukur kami yang ada di Pulau Timur dan Sumba mempunyai cendana yang mempunyai sensasi wangi yang sangat baik. Data tertua perdagangan kayu cendana Pulau Timur abad ketiga, ini Bapak Ibu abad ketiga, Cina sudah merupakan pembeli kayu cendana. Nah, ini peremajaan kayu cendana di gambar ini terlihat bahwa cendana kita sudah mulai dibudidayakan. Memang kalau di tanah-tanah yang cocok Bapak Ibu, dari tunas akar cendana ini bisa tumbuh dengan baik. Dan dinasti Yuan di abad 12 dan 13 juga perdagangan kayu cendana juga sudah mulai dari abad ketiga, 12 dan 13. Jadi memang cendana sudah dinikmati oleh perdagangan Cina dengan kapal-kapal yang digunakan yang mereka bisa membawanya catatan sejarah 1.500 ton. Nah, ini berarti memang cendana pada zaman dulu adalah primadona dari Nusa Tenggara Timur. Pintu masuk para pedagang Cina ke Tanah Timur terkenal dari pelabuhan Namon Sukair yang sekarang Atapupu. Atapupu itu adalah salah satu pelabuhan di Kabupaten Belu berbatasan dengan Dili. Nah, itu lintasan ini pada tahun abad 18 mencoba menguasai perdagangan ini, namun mereka mengalami kerugian di tahun 1752 dan orang Cina masih terus bertahan dalam rute perdagangan ini sampai ke abad 19. Kayu cendana sebagai bahan obat-obatan, secara ritual keagamaan juga diperlukan dalam upacara kremasi, dan orang Timur menulis dalam satu catatan, Tuhan membuat Timur untuk cendana. Itu tagline kita. Jadi sensasi cendana Timur itu berbeda dengan tempat-tempat lain. Cendana harus mendapat perlindungan dan pengembangan. Cendana memiliki keunggulan kooperatif karena merupakan spesies endemik NTT. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau bawa cendana ke tempat lain, kualitasnya tidak sebaik di Pulau Timur dan Pulau Sumba. Cendana mempunyai, kita tahu bersama bahwa cendana mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Dan dalam sejarah pun cendana sudah mulai diperdagangkan. Tadi saya katakan di depan bahwa pada abad ketiga sampai tahun 1999 hasil produksi cendana berkontribusi signifikan untuk PAD. Namun di tahun-tahun sebelumnya melihat fakta bahwa cendana memiliki banyak manfaat, diburu oleh bangsa-bangsa, tahun 1980 eksplorasi kayu cendana secara ilegal dibawa keluar dari Nusa Tenggara Timur. Karena ini diminati sehingga semua orang datang dan banyak masyarakat melihat ini penting. Nah, faktor-faktor semakin langkanya cendana, yang pertama eksploitasi berlebihan. Jadi kita tidak melihat keseimbangan alam. Ada juga kebakaran hutan. Dan pada satu titik masyarakat menganggap bahwa pohon cendana merupakan pohon bermasalah. Karena kalau pada saat itu, karena banyaknya illegal logging, maka jika cendana ini ditebang oleh masyarakat yang punya lahan juga mereka dikena sanksi. Hanya masyarakat merasa bahwa
cendana pohon bermasalah, untuk apa kami pelihara? Bahkan ada yang cendana yang ada di lahan mereka potong. Masyarakat merasa trauma terhadap kebijakan pemerintah daerah dan terkesan masyarakat mencuri. Oleh karena itu, upaya pemerintah daerah mengembalikan kejayaan cendana. Ada peraturan daerah nomor 12 tahun 1999 tentang pencabutan Perda 16 tahun 1986 tentang cendana. Jadi memperbaharui bahwa kalau kita tidak cabut Perda yang tadi melarang masyarakat dianggap mengambil cendana di lahan juga menjadi masalah, maka keluarlah peraturan yang baru. Master Plan Pengembangan dan Pelestarian Cendana tahun 2010-2030. Itu kita diminta untuk setiap kita menanam cendana. Peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 tentang cendana. Dan peluncuran kampung cendana di Desa Bolok. Desa Bolok nanti akan disinggahi oleh teman-teman Laskar Jalur Gempa ini. Nanti mereka datang, ini merupakan satu titik yang akan mereka singgahi. Di situ sudah ditanam 500 anakan pohon cendana yang sebenarnya kenapa di desa itu? Karena masyarakat di sana menanam cendana dan cendana di sana sudah bertumbuh dengan baik sehingga Bapak Gubernur, Bapak Victor Leskudat menganggap bahwa daerah ini sudah merawat cendana sehingga dibuatlah kampung cendana. Program tanaman edukasi rempah di SMA Negeri 6, selain nanti cendana yang dilihat oleh Laskar Rempah, Laskar Jalur Rempah ini, ada juga program tanam edukasi. SMA Negeri 6 dengan tanaman aneka rempah Nusantara dan 100 anakan cendana. Jadi kami akan menyambut teman-teman, anak-anak muda, Laskar Rempah. Kami sudah menyiapkan 100 anakan cendana yang akan ditanam di SMA Negeri 6. Jadi SMA Negeri 6 sudah menanam rempah-rempah seperti tadi yang kami sampaikan, jahe, dan lain-lain, kunyit. Kunyit ini kita pakai untuk pewarnaan kain tenun untuk warna kuning. Memang kalau pakai warna rempah-rempah itu warnanya lebih kelihatannya kusam, tapi sebenarnya warnanya lebih menarik bagi pencinta kain. Nah, ini gambar peluncuran kampung cendana waktu itu di Desa Nitneo dan Desa Bolok. Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini, dan nanti ketika Laskar Rempah datang, kita akan sama-sama mengunjungi desa ini. Nah, ini saya memberi data sedikit tentang populasi cendana. Ini Bapak Ibu bisa lihat keragaannya. Mulai dari Alor, Belu, Ende, Flores Timur, ada 22 kabupaten kota. Sampai di TTU, ini kita sesuai dengan data, sampai dengan tahun ini jumlahnya ada di 3.344.317 pohon. Dan ini menjadi komitmen kita untuk pemerintah provinsi untuk melestarikan cendana. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat lokasi pusat pembibitan cendana di Rindi Umalulu, Sumba Timur. Sumba Timur itu salah satu kabupaten yang panasnya hampir mirip dengan Kupang, sehingga mereka cocok juga menanam cendana karena mereka mau mengembalikan kejayaan masa lampau. Penanaman cendana oleh Bapak Ibu bisa lihat Bupati Sumba Timur 20.000 anakan cendana. Nah, ini beberapa produk kebijakan, ada master plan, ada Perda, ada peraturan Menteri Kehutanan, Bapak Ibu bisa lihat di slide ini, dan master plan pengembangan dan pelestarian cendana. Visi kembalikan Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi cendana tahun 2020. Misi mewujudkan kesepakatan antar pihak untuk menjamin kelestarian cendana, mendorong penyempurnaan implementasi Perda, mendorong pengembangan penerapan IPTEK yang mendukung pelestarian pengembangan cendana, mendorong terwujudnya kelestarian masyarakat melalui pengembangan pemanfaatan cendana, mengembangkan hutan tanaman cendana berbasis masyarakat. Nah, Bapak Ibu, untuk misi keempat dan 5 ini perlu kita lakukan karena yang menjaga cendana adalah masyarakat. Cendana ini tidak ditanam sama dengan tanaman yang lain. Kalau kita tanam pertama dari benih, kita butuh inang.
Nah, inang ini yang akan mensupport cendana untuk bahan makanan sebelum akar cendana mampu menyerap makanan dari tanah. Kalau pengembangan cendana dari akar yang sudah tumbuh itu lebih mudah dibanding dengan mengembangkan atau melestarikan menanam cendana dari anakan. Nah, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau dari gambar ini, anak-anak sudah dari kecil diperkenalkan pentingnya pohon cendana dan memperkenalkan kejayaan cendana di masa-masa yang akan datang. Ini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu peserta webinar malam ini. Dan saya kembalikan ke Ibu Maria selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu narasumber, Ibu Henderina Laiskodat, untuk pemaparan materi yang pertama. Jadi, selain kita memiliki cendana sebagai branding komoditi rempah, namun kita juga memiliki komoditi lainnya seperti ada kopi, kenari, vanili, madu, dan damar yang juga tidak kalah unggulnya. Namun tentu dengan data yang tadi kita peroleh, yang sudah kita lihat bersama, kita tentunya berharap dengan kebijakan pemerintah untuk mengembalikan kejayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi Provinsi Cendana di tahun 2030. Kita berharap kejayaan Provinsi NTT di tahun 2030 menjadi Provinsi Cendana bisa terwujud atas kerjasama dan tentunya pengembangan dari pengembangan hutan, pengembangan penerapan iptek dan pelestarian dan pengembangan bagaimana kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan dan mengembangkan, melindungi cendana ini. Iya, baik. Terima kasih Ibu narasumber. Kita akan beralih kepada narasumber kita yang berikut. Namun saya bertanya dulu kepada Mbak Ana, apakah Pak Direktur jadi memberikan sambutan? Mohon maaf, Mbak Ana, sesuai kesepakatan. Belum, Pak Direktur belum bergabung. Belum ada. Ya, baik. Baik. Kalau begitu. Ya, baik. Kita akan lanjut ya, Mbak Ana. Bapak Ibu peserta webinar Jalur Rempah, kita akan lanjut kepada materi yang kedua. Ini akan diberikan oleh Pak Lazarus Jahamat dengan materi dengan tema Kupang sebagai jalur pelayaran rempah di masa lampau dan mengintip peluang rempah di masa mendatang. Bapak Lazarus, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih Ibu Maria. Selamat malam para peserta, terutama teman-teman dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, pada Pak Direktur yang belum sempat hadir, dan Pak Made yang mewakili. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, salve buat kita semua. Tadi ke saya itu diberi tema terkait dengan jalur rempah dan prospeknya ke depan, gitu lah. Kira-kira begitu. Nah, sebelum sampai ke sana, saya kira memang kalau bicara tentang jalur rempah, maka satu hal yang perlu mendapat catatan kita semua bahwa pesona Nusantara, kalau mau dibilang pesona Nusantara itu sih sebetulnya itu terkait dengan pesona rempah, gitu ya. Kalau kita bicara tentang jalur rempah, itu berarti kita bicara tentang pesona Nusantara. Nah, kalau menyebut pesona Nusantara, itu sesungguhnya itu adalah pesona rempah.
tadi sudah disebutkan oleh Ibu PLT Kadis, manis, vanili, ya, merica ketumbar, kunyit mereka dan sebagainya itu. Nah, mengutip Buryandari itu ya, salah satu sumber yang saya baca di Dimus Dedi Dosa gitu ya, ada semacam ada sebetulnya peta time itu terkait dengan kedatangan musafir Cina. Konon disebutkan bahwa para musafir Cina itu datang ke Pulau Timor itu sejak abad ke-6 gitu ya, sejak abad ke-6. Ya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya pada abad ke-12 ya, itu di abad ke-6 itu sebetulnya musafir Cina datang untuk membeli cendana. Nah, selanjutnya pada abad ke-12 ternyata harum cendana itu belum cukup. Musafir Cina kemudian datang untuk membeli madu yang tadi sudah disebutkan oleh Mama Hendrina, dan juga lilin, ternyata madu dan lilin gitu yang ada di Pulau Timor. Nah, dan itu ternyata kalau mau dihitung itu berlangsung berabad-abad sampai hari ini, sampai dalam waktu beberapa tahun sebelum, terutama ya sebelum pada era prakolonial itu sebetulnya, sampai pada era penjajahan gitu. Nah, kalau bicara jalur rempah yang dibaca dari berbagai sumber, kalau terkait dengan konteks Nusa Tenggara di Nusa Tenggara selain tadi jalur yang pertama itu jalur Cina, pedagang Cina, itu sebetulnya muncul lagi ada jalur lain yang disebut jalur Ambon, kemudian Solor, Flores, Timor, dan Jawa gitu. Nah, jalur ini ternyata dari bacaan saya itu ternyata ramai karena tadi dulu memang ternyata produksi rempah di Nusa Tenggara itu sangat banyak, entah itu di Flores, di Solor, entah itu di Timor dan daerah-daerah lain di Alor, di Sumba, di Rote dan di Sabu dan sebagainya. Nah, konon diceritakan bahwa cendana sendiri sih sebetulnya itu menjadi produk endemik, tidak betul sebelumnya katanya belum konon disebutkan bukan di Kupang, di Timor, bukan di Timor. Sejatinya menurut sejarah, menurut tuturan banyak pihak yang mesti perlu diperiksa lagi kebenarannya, disebutkan bahwa di Pulau Solor itu sebetulnya endemik pertama dari cendana ini. Dalam perkembangannya, ketika kolonial Portugis datang, itu kemudian membabat habis berbagai jenis cendana di Solor, lalu kemudian bibitnya dibawa ke Timur yang dalam tanda petik secara geografis, klimatologis, habitat untuk pertumbuhan cendana itu cocok di sini gitu. Dan akhirnya ternyata memang perkembangan selanjutnya di Timor itu tumbuh mekar yang disebut cendana itu, dan di Solor kalau Bapak Ibu semua peserta itu pernah ke Solor, itu nyaris sedikit hanya saya tidak tahu tapi hanya sedikit kali itu tumbuhan cendana yang ada di sana gitu. Nah, kalau membaca realitas itu sih sebetulnya yang disebut menggali kembali jalur rempah itu sebetulnya bagian dari jalur rempah itu sebetulnya bagian dari kekayaan nenek moyang kita gitu. Artinya apa? Artinya sial kalau kita tidak mengenang jalur rempah itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses terjadi ketika kolonial datang? Kenapa kemudian saya memberi judul selain itu dosa kolonial gitu? Melalui trilogi Gold, Glory, Gospel gitu ya, kolonial kemudian meringsing masuk ke Nusa Tenggara, lalu kemudian rempah-rempah masuk melalui skema Gold dan Glory. Gospel ini tidak gitu, tapi Gold dan Glory itu jelas rempah-rempah dibaca dalam skema itu gitu. Nah, kalau bicara tentang rempah jelas Gold itu emas. Dalam tanda petik kalau kita bicara tentang gold itu tidak hanya bicara tentang emas semata gitu ya. Rempah-rempah masuk dalam kategori itu. Nah, persoalan selanjutnya adalah ternyata yang skema gold itu, skema emas itu, skema rempah itu ternyata tidak berdiri sendiri. Skema rempah hanya bisa dimengerti sejauh memahami apa yang disebut dengan relasi kekuasaan. Maka glory ada di sana gitu. Nah,
dalam kerangka itu maka kolonial, penjajah dan sebagainya pada masa prakolonial terutama itu kemudian mengambil semua rempah yang ada di Nusa Tenggara. Tidak hanya mengambil, tapi ternyata tadi Mama Hendrina sudah menjelaskan ada semacam skema sistematis untuk mematikan dan tidak menanam kembali itu cendana terutama di daratan di kepulauan Nusa Tenggara gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya hanya sedikit sisa-sisa dari rempah-rempah yang amat terkenal di Nusa Tenggara itu gitu. Nah, Bapak Ibu, padahal kalau mau dibilang yang disebut rempah itu sebetulnya wajah dari apa yang disebut dengan wajah peradaban. Wajah peradaban. Karena apa? Karena melalui rempah nilai-nilai baru banyak yang muncul, dan disitulah peradaban muncul gitu. Kalau tadi Mama Hendrina sudah menyebut tidak semualah katakanlah proses kolonialisme itu buruk gitu ya. Ada proses peradaban yang ada di sana gitu. Termasuk di dalamnya adalah pendidikan dan perdagangan gitu ya. Artinya apa? Artinya kita mengakui bahwa kita sendiri sih sebetulnya produk Indonesia, Nusantara, kalau kita tidak menyebut ada campur tangan dari kolonialisme terkait dengan pendidikan dan perdagangan, saya kira sulit. Maka kalau kita mengingat itu, yang disebut dengan peradaban itu bisa terlihat jelas di sana. Nah, pertanyaan penting kemudian adalah bagaimana prospek rempah-rempah ke depan. Sekarang gini, kalau saya kalau ingin membaca prospek dari rempah, bayangan yang harus dilakukan pertama itu adalah reinventing memori masyarakat, memori kolektif masyarakat terkait dengan rempah. Jadi harus diingat bahwa yang harus dilakukan pertama adalah reinventing memori masyarakat terkait dengan rempah dan jalur rempah. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama memang itu merintis jejak masa lalu gitu, agar bisa meneropong ke depan. Harus dirintis itu jalur rempah. Maka usaha dari teman-teman Balai Pelestarian Nilai Bali itu saya kira layak diapresiasi dan diberi, kita mesti mengangkat topi setinggi langit untuk itu gitu. Karena dengan itu maka kemudian jalur rempah yang tadi jalur peradaban itu bisa dikenang kembali dan dilihat dan diperiksa kembali. Ya. Nah, tujuannya apa ke depan itu? Tujuannya apa? Jalur rempah dirintis dan dikenang itu untuk membangun kembali roh dan semangat masyarakat, menanam kembali rempah. Tadi yang harus dilakukan pertama itu adalah reinventing, menemukan kembali kira-kira memori bersama gitu, memori kolektif terkait rempah di daerah ini, di kepulauan ini gitu. Ya. Nah, kalau itu dilakukan, kalau roh memori kolektif masyarakat tentang rempah itu dikembalikan, maka pertanda peradaban itu ada di sana gitu. Saya kira kalau kita semua setuju, kita tidak lagi kemudian berharap banyak dari bantuan kolonial dan sebagainya. Kalau era sekarang, modern sekarang, kita tidak harap banyak dari pemerintahan negara-negara lain. Masyarakat sendiri tadi pemerintah provinsi terutama itu sudah berupaya untuk kembali menemukan titik terang dari apa yang disebut dengan rempah, terutama cendana. Saya kira masyarakat sendiri dengan kemauan dan kemampuannya itu mesti dibangun agar rempah-rempah yang dulu pernah ada dan hadir di daerah wilayah ini itu kembali hadir. Nah, saya kira tugas kita semua itu di bawah koordinasi teman-teman Balai Pelestarian Nilai Bali itu berupaya untuk menemukan kembali tadi yang pertama menemukan semangat dan memori kolektif, kemudian yang kedua merintis jejak rempah, lalu kemudian yang ketiga itu adalah membangun kembali roh dan semangat masyarakat untuk menanam kembali rempah-rempah karena sangat prospektif ke depan. Saya kira Ibu Maria itu catatan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih Bapak Lazarus Jehamat untuk pemaparannya, materi yang cukup menarik dan keras. Semangat untuk bagaimana mereinventing kembali mindset masyarakat kita. Ini poin yang saya ambil untuk bagaimana masyarakat kita
menemukan kembali atau membangun kembali roh dan semangat bahwa kita dulu pernah jaya dengan rempah-rempah yang ada pada masa lampau. Dan itu harus kita kembalikan, kita bangun kembali semangat roh kembali, sehingga tentunya dengan rempah yang ada ini kita berharap akan sangat memiliki perspektif yang cukup bagus ke depan bagi masyarakat kita. Ini poin penting yang saya ambil. Baik Bapak Ibu, peserta webinar yang saya hormati, saya tadi lupa untuk menyampaikan bahwa kesempatan segmen untuk bertanya ini saya buka lewat chat. Namun mungkin saya lihat dulu apakah di chat ini, oh ya, sudah ada yang bertanya. Sudah ada yang bertanya Bapak Ibu di kolom chat. Ya, Bapak Ibu saya akan membacakan pertanyaan dari Saudara Setsuna Yuda. Ini ditujukan kepada Ibu PLT Kepala Dinas, Ibu Henderina, bahwa bagaimana peran Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi NTT dalam mengembangkan potensi cendana dalam rangka pemajuan kebudayaan di NTT. Iya. Ibu Hendrina, saya mohon maaf. Oke, saya langsung jawab. Iya, baik Ibu, silakan Ibu. Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Setsuda Yuda. Saya jelaskan tadi bahwa anak-anak muda sudah dididik dari sejak dini untuk menanam. Nah, SMA Negeri 6 Kupang sudah menanam cendana di halaman sekolahnya. Dan itu sudah terlihat beberapa cendana. Dan nanti pada saat teman-teman, adik-adik kita, Laskar Rempah ini datang, mereka juga dikasih kesempatan untuk menanam. Di sana kami sudah menyiapkan 100 anakan cendana. Dan juga lubang-lubang untuk ditanam sebagai hadiah, kenang-kenangan Muhibah Rempah tahun ini kepada kami. Tapi sebelum kami melakukan itu, anak-anak didik di beberapa SMA juga sudah melakukan itu. Tadi foto saya yang terakhir, anak-anak kecil juga sudah mulai diperkenalkan. Di kampus Universitas Nusa Cendana juga sekarang banyak cendana yang sudah besar-besar. Mungkin Pak Lazarus juga bisa jelaskan sebentar tahun berapa mulai ditanam. Seingat saya itu tahun 90-an ketika saya kuliah di Universitas Nusa Cendana. Kami diminta untuk menanam. Tapi memang pemeliharaan cendana ini tidak seperti tanaman lain yang tadi saya katakan bahwa kalau dia sudah tumbuh, tunas akar itu akan mudah. Dia akan tumbuh di sekitarnya. Tapi kalau dia tumbuh, kita tanam dari tanaman yang dari biji atau anakan yang kita ambil dari tunas akar dan kita besarkan, itu perlu pohon inang di awal. Itu saya belajar dari Bapak Ibu yang mengurus cendana di kehutanan. Dan beberapa praktek dilakukan. Nanti besok teman-teman yang datang itu akan melakukan itu. Saya tidak perlu memberitahu inang apa yang kami pakai supaya penasaran. Jadi ketika nanti pemuda-pemudi datang baru di situ dijelaskan. Supaya orang mau datang ke NTT. Nah kalau aturan seperti tadi saya jelaskan tadi bahwa ada perda. Dulu ada perda yang menyatakan bahwa cendana tidak boleh ditebang. Akhirnya masyarakat tidak mau tanam. Nah sekarang perda itu sudah dicabut. Dan ada aturan baru bahwa, dan sekarang saya lihat banyak animo masyarakat untuk menanam kembali. Dengan sistem jika nanti dijual berapa persen. Tapi intinya bahwa pengembalian Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi cendana sedang digalakkan.
seperti Pak Lasarus tadi bilang bahwa dari Solo. Nah, ini rekomendasi atau sejarah yang kita pelajari. Namun ketika saya lahir dan besar, cerita juga yang saya lihat pohonnya banyak di Pulau Timur, khususnya di TTS, TTU, dan di Sumba juga menurut informasi bahwa banyak sekarang sudah dimulai dibudidayakan atau ditanam kembali. Nah, ini kira-kira pertanyaan, jawaban yang bisa saya sampaikan. Ibu Maria, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Henderina untuk jawabannya kepada Saudara Satsuna Yuda. Mudah-mudahan berkenan ya, Saudara Satsuna. Saya melihat di sini ada lagi satu pertanyaan masih dari Saudara Satsuna, tapi ini mungkin kalau bisa saya minta Pak Lasarus mungkin tolong berkomentar sebagai seorang akademisi. Dia bertanya bagaimana cara membuat rule of game penjualan cendana agar masyarakat mau semangat untuk menanam rempah. Mungkin Bapak Sarus bisa menambahkan di sini. Silakan Bapak Sarus. Ya, baik. Terima kasih. Sebetulnya kalau kita mau supaya tidak hanya cendana, yang pasti bahwa kalau mau supaya produk masyarakat itu laku, dia harus harus memiliki aturan gitu ya. Dia harus memiliki aturan. Artinya apa? Dia harus ada payung hukum gitu. Agar proses pencurian kayu cendana, proses illegal logging yang tadi disampaikan oleh Mama Hendrina itu tidak terjadi gitu. Nah, kalau misalkan aturan yang dibangun itu kemudian berangkat atau berbasiskan katakanlah keringat dan upaya masyarakat, maka saya kira ini yang diharapkan bersama. Artinya minimal regulasi yang dibuat itu regulasi yang sebetulnya dalam tanda petik adil lah gitu, kepada mereka yang menanam kayu cendana, dan kemudian untuk prosesnya itu adalah proses penjualan dengan dalam tanda petik dengan harga gitu dan sebagainya. Nah, kalau membaca kalau membaca tadi artikel yang tadi saya sebut dari saudara Dedi Dosa tadi itu sih sebetulnya kalau membaca cendana itu kan lebih banyak diperoleh, lebih banyak dibeli lalu dengan harga murah, lalu kemudian untuk tujuan akumulasi modal dan sebagainya. Ini kan kalau itu yang terjadi kan agak sulit. Maka saya kira memang tugas negara sebagai pemerintah terutama sebagai regulator itu sedapat mungkin membuat aturan yang melindungi masyarakat produsen cendana, lalu kemudian memelihara dan menciptakan iklim yang baik untuk proses jual beli cendana dan sebagainya. Saya kira itu jawaban saya, Ibu Maria. Terima kasih. Baik, makasih Bapak Sarus untuk rule of game-nya. Mudah-mudahan berkenan ya Pak Saudara Satsuna Yuda. Kemudian saya melihat di sini ada juga dari ini dari Afrian Huda. Ya, Saudara Arfian Huda, selamat malam. Beliau bertanya, ini mungkin kepada Ibu PLT Kepala Dinas, kira-kira apakah, maaf, sebentar, maaf. Bagaimana peran pemerintah yang sudah terrealisasi dalam mendukung pengembangan potensi rempah yang ada di NTT. Tapi sebelum Ibu menjawabnya, saya mau membatasi Bapak Ibu, karena waktu kita hanya 1 jam, sehingga segmen pertanyaan ini saya hanya memberi kepada 4 penanya. Karena tadi sudah 2, berarti
Dengan ini yang ketiga, kemudian nanti satu lagi ya, Bapak Ibu kita sepakat ya. Baik, silakan Ibu Henderina. Baik, Ya. Jadi kalau berbicara rempah secara keseluruhan, peran pemerintah Provinsi NTT sudah banyak. Antara lain, kita mengembangkan kopi. Kopi itu salah satu rempah. Kenapa? Karena selain untuk diminum, juga kopi kalau Bapak Ibu tahu bahwa itu merupakan pengharum ruangan yang sekarang diidolakan oleh banyak orang. Jadi di mobil, di ruangan, di mana harum kopi itu dipakai. Nah, karena kita di Provinsi NTT ini setiap kabupaten punya spesifik cuaca atau iklim yang berbeda, maka dia disesuaikan dengan kabupaten mana. Contoh Kabupaten Ngada, Manggarai itu pengembangannya rempah jahe, karena itu butuh daerah dingin. Terus Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, kalau kabupaten-kabupaten yang udaranya atau cuacanya cocok untuk rempah, contohnya kunyit dan lain-lain, bahkan kita jahe itu sampai sudah ekspor keluar. Kita kerjasama dengan Jepang. Kalau kopi itu banyak negara yang sudah berburu untuk kopi. Di saat sekarang ya, kalau tadi sejarah yang kami sampaikan, tapi di saat sekarang seperti itu. Nah, dari pemilihan-pemilihan ini, maka dana atau anggaran yang diberikan dari APBD maupun APBN berpihak pada pengembangan rempah-rempah tadi yang saya kasih contoh. Kalau madu atau lilin itu adalah hasil hutan bukan kayu. Itu juga Dinas Kehutanan sudah mengalokasikan itu dana untuk pengembangan dan pelatihan kepada masyarakat. Nah, ini beberapa contoh yang saya sampaikan bahwa keberpihakan pemerintah Provinsi NTT untuk pengembangan rempah mulai dari tahun pemerintahan kita sampai dengan sekarang itu menjadi perhatian. Dari saya itu Ibu Maria, saya kembalikan. Baik, Ibu Henderina, makasih untuk jawabannya. Mudah-mudahan berkenan Saudara Saudara Firmus Risman. Iya. Seperti janji saya tadi, untuk pertanyaan yang sebelumnya, yang Pak Arfian tadi, saya minta Bapak Lazarus tolong menjawabnya terkait penelitian secara komprehensif tentang cendana. Ya. Silakan Bapak Lazarus. Baik, terima kasih Ibu Maria. Saya kira untuk Kakak Irfan Yuda, kalau riset tentang cendana itu sudah banyak dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Cendana. Kalau Kakak mau silakan browsing di web undana.co.id .ac.id gitu. Ada banyak. Kalau misalnya masih belum cukup silakan datang di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Undana. Saya kira sekarang Undana memang konsen terutama terkait dengan konsentrasi pengembangbiakan gitu ya, pembudidayaan cendana yang tidak hanya katakanlah berorientasi produksi, tapi juga untuk konsumsi, terutama konsumsi tadi itu minyak cendana dan sebagainya itu sudah ada. Kalau berkat dukungan dari pemerintah daerah, saya kira ada perkebunan Undana punya yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, saya kira. Di sana juga ada perkebunan cendana. Lalu masih sambung dari yang tadi, kira-kira bagaimana tadi pertanyaan si Yuda, Kakak Yuda, bagaimana cara kita mendapatkan cendana secara legal? Saya kira itu Mama Hendrina akan menjelaskan itu. Kira-kira kalau mau dapat secara legal di NTT, saya kira itu mudah lah, pasti ada lah di sini gitu. Jadi kalau Kakak Irfan mau datang, ya silakan datang lah gitu. Meskipun itu tadi, itu sekarang untuk tahap sekarang, karena proses yang panjang seperti tadi sudah dijelaskan, cendana ini kan sebetulnya dulu banyak, tapi karena eksploitasi dan sebagainya, sejak pra-kolonial sampai hari pada saat misalnya kolonialisme dan sebagainya, maka kemudian cendana dan rempah-rempah lain menjadi sirna dan musnah gitu. Dan itu sementara sekarang sedang dihidupkan kembali. Tapi saya kira kalau Kakak Irfan mau beli, saya kira ada. Di
wajah-wajah orang NTT memang optimis untuk mengatakan bahwa cendana ada di sini lagi. Silakan datang. Saya kira itu Ibu Maria. Terima kasih. Terima kasih Bapak Lazarus. Ini Saudara Irfan masih penasaran mungkin ya bagaimana cara mendapatkan anakan cendana yang legal. Mungkin ini bisa ditambahkan sedikit oleh Mama Henderina. Bagaimana mendapatkan anakan cendana yang legal. Dan ini yang terakhir ya Bapak Ibu peserta webinar. Silakan Mama, Ibu Henderina. Oke. Kalau anakan sekarang Balai Benih Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi NTT atau UPT Pusat maupun Dinas Kehutanan sudah banyak pengembangan anakan. Kalau tanya tentang bagaimana bisa mendapatkan cendana yang keluar itu adalah cendana yang sudah dibuat cenderamata. Jadi kita produknya di NTT dan keluarnya berbentuk minyak wangi ataupun kalung dan begitu banyak kerajinan cendana. Jadi itu bisa Bapak adik saudara bisa datang di NTT khususnya di Kupang yang toko-toko souvenir itu banyak. Memang untuk dalam berbentuk gelondongan untuk saat ini saya lihat masih tidak diperkenankan untuk dalam jumlah banyak, tapi khusus untuk kerajinan ada. Nah, untuk perdagangan yang dalam jumlah ini karena saya di Dinas Pendidikan, saya bukan di Dinas Kehutanan, informasi tentang ini saya belum dapat lebih detail. Dari saya itu saya kembalikan. Mohon izin Ibu Maria. Iya, baik Bapak Made. Mohon maaf, saya menanggapi satu karena di kolom chat ada pertanyaan yang sangat menarik. Mohon izin Ibu PLT, Pak Lazarus. Dari Pak Mohadi, melihat catatan sejarah, ini karena terkait dengan pertanyaan ke BPNB Bali, sebagaimana upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan, apakah minyak cendana dapat ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Saya kira ini menarik. Nanti teman-teman di Dinas Kebudayaan, di Pendidikan dan Kebudayaan bisa meregistrasi dulu minyak cendana Kupang ini, sehingga nanti kita buat sama-sama, karena ini kan memang ciri khas gitu, dan unik dan tidak ada di dunia saya kira ini. Sama-sama nanti kita buat filmnya, kemudian ada penelitian tentu sudah banyak melalui Om Lazarus, nanti kita akan ajukan setelah diregistrasi, mari kita sama-sama nanti melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan ini sehingga menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Mudah-mudahan juga bisa menjadi dunia gitu kan. Ini kan memang minyak cendana luput juga dari perhatian kita bahwa ini memang ciri khas gitu. Saya mendukung sekali, mudah-mudahan nanti segera teman-teman di dinas ini meregistrasi dulu minyak cendana NTT gitu misalnya. Terima kasih Bu Maria. Iya, makasih kembali Pak Made. Sangat setuju ya kalau minyak cendana ini bisa kita tetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Mudah-mudahan BPNB Bali bisa mendukung nanti. Iya. Baik, Bapak Ibu, peserta webinar Jalur Rempah, sesuai dengan kesepakatan kita, saya bisa mengakhirinya ini Pak Made mungkin. Silakan, bisa. Ya, terima kasih. baik ya. Di penghujung acara ini, Bapak Ibu peserta webinar, saya memberikan kesempatan kepada kedua narasumber kita, Ibu Henderina sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Bapak Lazarus Jahamad sebagai Koordinator Pusat Studi Kebudayaan dan Pariwisata di Universitas Nusa Cendana Kupang untuk memberikan closing statement. Saya persilakan lebih dulu kepada Ibu Henderina. Terima kasih Bu Maria. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, hari ini saya bersyukur karena kami dikasih kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu untuk berbicara tentang sejarah
rempah-rempah khususnya di NTT. Dan tadi memang saya lihat ada satu pertanyaan bahwa kenapa rempah banyak, namun perekonomian kita tidak baik. Ini yang perlu kita benahi adalah rantai chain penjualan rempah-rempah yang dihasilkan. Jika masyarakat sepakat bahwa rempah ini adalah keunggulan Nusa Tenggara Timur, maka lembaga untuk menjual atau kita semacam, kalau kita provinsi koperasi juga itu harus ditata dengan baik. Sehingga harga itu stabil, khususnya kopi, vanili, jahe, itu yang sering kita ekspor. Bahkan ada satu juga memang komoditi lain yang bukan masuk rempah, coklat. Tapi itu menurut saya adalah komoditi unggulan NTT, Nusa Tenggara Timur. Terkadang Bapak Ibu mohon maaf, mengambilnya dari NTT tapi pakai brandnya dari luar. Kalau Pak Made tadi menyampaikan bahwa cendana itu menjadi warisan, saya terima kasih. Dan biarlah itu menjadi kenangan dan nama Nusa Tenggara Timur yang di branding, bukan nama yang lain. Sebagai closing statement, datanglah ke NTT untuk nikmati rempah-rempah asal Nusa Tenggara Timur. Saya kembalikan. Terima kasih Ibu Henderina. Bapak Ibu, mari datanglah ke NTT untuk menikmati rempah-rempah NTT. Terima kasih. Bapak Lazarus, silakan closing statement-nya. Baik, terima kasih banyak. Melacak jejak rempah sama dengan merekam jejak peradaban. Terima kasih. Terima kasih Bapak Lazarus. Iya. Jadi rempah-rempah ini menjadi muncul sebagai peradaban nilai budaya di NTT juga ya Bapak Sarus. Ya, baik Bapak Ibu, peserta webinar Jalur Rempah, dengan berakhirnya closing statement tadi, maka sebagai moderator pada malam hari ini saya akan menutup acara webinar ini. Namun sebelumnya saya mengingatkan Bapak Ibu yang hadir dalam webinar ini untuk dapat mengisi biodata melalui tautan presentasi yang sudah disiapkan, sehingga sertifikat elektroniknya dapat dikirim melalui pos elektronik atau email Bapak Ibu. Silakan menyesuaikan. Dan akhir kata, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah berkenan hadir dan memberikan materi pada malam hari ini. Bapak Made selaku Kepala BPNB Bali dan seluruh Bapak Ibu teman-teman peserta webinar sahabat budaya yang mengikuti webinar Jalur Rempah ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di webinar yang berikutnya. Tentunya dalam webinar Jalur Rempah ini juga di slot yang berikutnya. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera, dan salam budaya dari kita semua. Malam. Dari NTT, ya. Terima kasih. Ya, selamat malam, terima kasih. Terima kasih Bu Maria yang telah memandu webinar kita pada dari sore hingga malam hari ini. Terima kasih juga kepada kedua narasumber, Ibu Henderina dan Bapak Lazarus. Tampaknya menarik sekali webinar kita pada sore hari ini. Antusias pesertanya terbukti dari kolom chat yang ramai dengan pertanyaan dari para peserta. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Pertanyaan tidak bisa dijawab semuanya. Dan kami permaklumkan juga Bapak Direktur sampai sore hari malam hari ini belum bisa bergabung, mungkin karena masih dalam perjalanan. Dengan demikian mohon izin untuk menutup sesi webinar kita pada hari ini tanggal 16 Juni 2022. Sampai berjumpa lagi di sesi webinar Jalur Rempah selanjutnya di tanggal 23 Juni tahun 2022. Mohon izin Bapak Kepala untuk end meeting, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Henderina, Pak Lazarus, Bu Maria, seluruh peserta dan host. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih Pak Made. Sama-sama Pak. Sama. Mohon izin.
Terima kasih. Iya, makasih semuanya. Makasih Pak Majen.